Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Sara Samuscaya. Tema kali ini adalah keserakahan atau ketamakan. Saya mulai dengan sloka 458. Keinginan yang berlebihan itulah yang melahirkan keserakahan. Tiada bedanya keserakahan itu dengan seekor buaya yang bisa menenggelamkan orang ke dalam kesengsaraan. Jika keserakahan bertambah hebat, timbullah kejahatan. Adapun kejahatan itu mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan. Tema ini diawali dengan sloka yang masih mengacu kepada tema sebelumnya, yakni keinginan yang berlebihan tanpa kendali. Jika itu terus tidak bisa diatasi, akan menimbulkan keserakahan, dan itulah yang sangat berbahaya, ibarat buaya yang bisa menenggelamkan orang. Dari keserakahan itu nanti datang kejahatan, dan itu adalah awal dari penderitaan yang berkepanjangan. Saya lanjut ke sloka 459. Singkatnya, keinginan tak terkendali menimbulkan keserakahan. Keserakahan merupakan rumah dari segala macam kejahatan. Jika orang telah dikuasai oleh keserakahan, ia pasti akan menjadi jahat, walau awalnya ia bijaksana dan suci sekalipun. Sloka ini sudah amat jelas, tidak perlu saya tambahi penjelasan lagi. Lanjut ke sloka 460. Semakin besar keserakahan itu, semakin bertambah besar saja ketidakpuasan hati. Jika orang tidak puas, pastilah mengalami kesedihan dan kedukaan. Apabila keserakahan itu mengacaukan pikiran, maka tiada gunanya kebijaksanaan dan segala ilmu pengetahuan yang kita miliki. Arah dari sloka ini sudah jelas mau mengatakan bahwa semakin serakah seseorang, bukannya hatinya bertambah puas, tetapi justru sebaliknya. Karena orang yang serakah tidak pernah merasa puas, lalu dia sedih dengan ketidakpuasannya itu, dan pikirannya jadi kacau. Kalau seperti itu yang terjadi, maka segala ilmu yang dimilikinya akanlah sia-sia, atau hanya di dalam teori saja, prakteknya nol. Saya lanjut ke sloka 461. Jika harta kekayaan didapat lewat keserakahan, maka harta yang terkumpul akan tersimpan dalam suasana penuh ketakutan akan adanya pencurian dan perampokan. Apabila harta itu berkurang, bukan main sedih hatinya. Singkat kata, keserakahan itu hanya menimbulkan kesedihan dan kedukaan hati. Hasil dari pekerjaan yang buruk akan selalu berimbas pada kekhawatiran akan mendapatkan hal yang buruk pula. Memperoleh harta dengan serakah, apalagi di jalan yang tidak baik, akan selalu dibayangi akan hilangnya harta itu dalam keadaan yang buruk. Misalnya dicuri orang, itu disebabkan oleh bayangan pikiran kita sendiri yang sebelumnya melaksanakan hal yang sama buruknya. Sudah tahu demikian, kita bisa jadi sedih pula. Nah, betapa bahayanya hal itu.
Saya lanjut ke sloka 462. Setelah berhasil memperoleh harta dari keserakahan, akan muncul pulalah kecongkakan, kebingungan, dan kesusahan. Menjadi congkak karena harta diperoleh dengan mudah. Menjadi bingung karena harta hasil kejahatan. Dan menjadi susah karena takut harta akan segera habis. Nah, bayangan pikiran semacam ini yang sangat berbahaya karena kita jadi terikat pada harta benda. Mencarinya dengan cara yang buruk. Hilangnya pun menjadi suatu ketakutan karena tidak adanya rasa ikhlas. Lanjut ke sloka 463. Mereka yang memperoleh harta dengan cara jahat, tiada orang yang tidak dicurigainya. Bahkan ia curiga pada api yang bisa membakar hartanya, pada air yang bisa menghanyutkan hartanya, pada angin yang bisa menerbangkan hartanya. Semua hal membuatnya takut bagai menghadapi maut. Dalam kecurigaan dan ketakutan itu, kapankah seseorang memperoleh kebahagiaan? Sloka ini menarik karena harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang jahat untuk memenuhi keserakahan menjadi sesuatu yang sangat dicurigai. Curiga pada setiap orang, pada api yang bisa membakar hartanya, pada air yang bisa menghanyutkan hartanya, bahkan pada angin yang menerbangkan hartanya. Bayang-bayang pikiran seperti inilah sesungguhnya amat menakutkan. Kalau itu yang terjadi, bagaimana orang bisa bahagia? Mari kita mencari harta dengan jalan dharma, di jalan kebaikan yang direstui oleh Tuhan. Lanjut ke sloka 464. Tiada bedanya harta sesat itu dengan daging dendeng. Semua tempat ditakutinya. Jika ditaruh di atas, burunglah yang ditakutinya. Jika ditaruh di bawah, anjinglah yang ditakutinya. Jika ditaruh di air, ikanlah yang ditakutinya. Semua tempat mendatangkan kecurigaan bagi orang yang memperoleh hartanya dengan cara yang sesat. Sloka ini hanya menambah perumpamaan dari sloka sebelumnya tadi. Kalau sloka sebelumnya ketakutan itu pada alam, api, air, angin, maka kini perumpamaan yang dipakai adalah hewan, burung, anjing, dan ikan. Intinya sama saja. Saya lanjut ke sloka 465. Tiada yang abadi, persaudaraan, pernikahan, dan persahabatan yang terjalin, semuanya kelak akan berpisah. Bahkan lekatnya roh dengan badan sekalipun, kelak apabila tiba waktunya, akan dipisahkan oleh maut. Menyadari itu semua, kenapa kita menginginkan perolehan harta dengan cara yang sesat, dengan memenuhi nafsu keserakahan? Nah, sloka ini mengingatkan kita tentang bahayanya keterikatan pada harta benda. Keterikatan pada sesama pun akan ada saatnya berpisah. Bahkan lekatnya roh dengan badan. Karena itu hindari keterikatan pada harta kekayaan. Apalagi jika harta itu didapat dengan cara yang tidak baik. Saya lanjutkan ke sloka 466.
Ada orang yang mempertaruhkan nyawanya demi kewibawaannya. Tapi ada pula orang yang menjual harga dirinya demi mendapatkan perlindungan harta. Padahal tidak ada yang bisa dibawa ke akhirat. Sloka pendek ini menjelaskan bahwa kewibawaan yang akan diwariskan turun-temurun jauh lebih berharga dari mempertahankan harta benda dengan mengorbankan harga diri. Karena harta tak bisa dibawa ke alam akhirat. Sloka ini sudah tak perlu lagi dibahas karena sudah sering sekali disinggung dalam sloka-sloka yang awal-awal dari kitab ini. Selanjut ke sloka 467. Harta sesat adalah harta hasil keserakahan. Keserakahan adalah sumber dari segala jenis kejahatan. Kejahatan menghasilkan dosa. Dari dosa diperolehlah tempat di neraka. Sloka ini adalah kesimpulan dari beberapa sloka sebelumnya. Karena sudah dibahas, kita lewati saja. Lanjut ke sloka 468. Di samping itu, harta kekayaan yang diperoleh dengan keserakahan bisa membuat orang mabuk. Ada 3 jenis penyebab kemabukan itu: wanita, kenikmatan makan minum, dan kekuasaan. Orang mabuk seperti itu sesungguhnya orang tidur atau tidak sadar akan dunia. Sloka ini kalau dipakai untuk ukuran sekarang sama dengan mabuk karena wanita, harta, dan tahta. Ini sering dipakai slogan untuk mengingatkan orang pada puncak-puncak karirnya. Hati-hati dengan wanita, harta, dan tahta. Kalau kita sudah terjerumus ke dalam ketiga kemabukan duniawi itu, maka kita sesungguhnya orang yang sudah tidur. Maksudnya tidak peduli atau tidak berguna dalam kehidupan duniawi ini. Selanjut ke sloka 469. Hasrat akan kekayaan dan nafsu sesat pada wanita seperti sama dengan riaknya ombak, sama-sama menggoncangkan, berkeadaan tidak tetap. Karena sifatnya yang berubah-ubah, hendaknya orang bijaksana tidak lekat padanya. Sebab kenikmatan yang diberikan oleh harta dan nafsu sesat itu sama persis dengan kenikmatan jika berlindung di bawah mulut ular yang berbisa. Ini adalah kenikmatan semu yang harus dijauhi oleh para bijaksana. Kenikmatan yang selalu dibayangi oleh rasa takut dan cemas, ibarat berlindung di mulut ular yang siap untuk mematuk kita. Hanya kecemasan yang ada. Selanjut ke sloka 470. Janganlah menjadi bingung, jangan berlebih-lebihan dalam mengejar harta. Hendaknya dilakukan secara wajar dan benar, sebab hasrat badaniah dan panca indera itu adalah rintangan terberat dari umat manusia. Nah, sloka ini bersifat umum saja. Sebuah nasihat yang biasanya selalu ada pada setiap akhir tema dalam kitab Sarasa Muscaya. Saya lanjutkan saja ke sloka 471. Besar beda antara kemiskinan dan kekayaan. Mereka yang kaya bisa risau dengan hartanya yang diperoleh dari ketamakan. Mereka yang miskin, yang meninggalkan ketamakan dan hidup sederhana,
justru bisa bahagia karena hidupnya tak pernah ragu. Kemiskinan dan kekayaan itu terlihat berbeda. Seolah-olah si miskin adalah wujud kesengsaraan dan si kaya adalah wujud kebahagiaan. Padahal jika kita cermati, orang kaya yang tidak pernah merasa puas akan selalu diganggu oleh perasaan takut bangkrut. Sedangkan si miskin yang puas dengan hidupnya berhasil memperoleh kebahagiaan karena mereka tidak ragu dan khawatir berlebihan. Lanjut ke sloka 472. Orang-orang yang suka mengejar perolehan harta secara sesat, tidak ada satupun dari mereka yang dapat terbebas dari kesusahan. Juga tidak ada satupun dari mereka yang akan memperoleh kebahagiaan sejati. Maka dari itu orang bijaksana tidak akan mengumpulkan harta dengan cara sesat. Bahkan pikiran-pikiran tentang kesesatan itu dengan cepat hendaknya dienyahkan dari dalam diri. Nah, sloka ini merupakan kesimpulan dari tema tentang keserakahan atau ketamakan. Sudah cukup jelas. Selanjut dengan sloka 473, sloka yang terakhir dalam tema ini. Suka dan duka sejatinya disebabkan oleh pikiran sendiri. Orang menjadi suka hatinya melihat sesuatu yang menyenangkan. Sebaliknya orang dapat mengalami duka nestapa ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Seseorang menjadi senang ketika dapat memungut sekeping emas. Sebaliknya yang kehilangan menjadi berduka. Orang berduka karena kecurian, sedangkan si pencuri bergembira mendapat harta curian. Inilah yang menjadi alasan bahwa sesungguhnya suka dan duka itu disebabkan oleh pikiran. Demikian sloka penutup ini. Kenapa pikiran itu menjadi penyebab suka dan duka? Karena pikiran itu berdasarkan pada tindakan kita sebelumnya. Kalau kita sudah bertindak yang baik, sudah berbuat yang baik, mencari harta di jalan yang baik, maka pikiran baiklah yang ada. Tak akan ada pikiran buruk macam-macam. Suka kita. Tapi kalau harta kekayaan dicari dengan cara yang buruk, maka pikiran kita dihantui terus oleh hal-hal yang buruk. Maka kita pun penuh dengan kedukaan. Umat sedharma yang berbahagia, usai tema ini kita akan berjumpa dengan tema tentang ikatan cinta kasih. Apa isinya? Like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. Karena pembahasan sloka Sarasamu saya sudah mendekati akhir. Barangkali tinggal 3 atau 4 seri saja. Sampai jumpa. Rahayu.